keyboard father gitu kan. Terus ini kan ada menunya, bisa kita desain, terus kemudian kita bisa create pertanyaannya mau seperti apa. Ya bisa pakai cara-cara seperti ini gitu ya. Jadi ini cara lain yang saya perkenalkan juga di kelas sebelumnya gitu ya. Jadi silahkan Anda mungkin meminta satu angkatan itu berteman dengan Anda, terus Anda sediakan pertanyaan-pertanyaan, terus Anda bisa mendapatkan data dari situ. Ya polling-polling sederhana aja ya melalui kayak biasanya kalau di radio Prambors itu pollingnya aneh-aneh ya. Ya bisa dibuat seperti itu. Anda ingin mendapatkan profil apa gitu ya. Nah, itulah pemanfaatan sosial media gitu ya. Absennya sudah? Ya, saya izin ke belakang sebentar. Ya, di pertemuan keempat ini kita membahas mengenai IoT dalam penggunaannya di bisnis. Ya, ada berbagai macam solusi gitu ya yang bisa kita tawarkan, di mana ya sudah sering gitu ya saya bahas di pertemuan-pertemuan kita sebelumnya juga. Ya, jadi di sini bagaimana ya kita memilih teknologi dari IoT yang akan kita gunakan. Ya, ini adalah gambaran dari beberapa koneksi ya yang bisa kita masukkan di dalam IoT, di mana kita bisa melihat cakupannya mulai dari rumah, kemudian menuju ke lokal area, kemudian menuju ke wide area gitu ya. Mungkin kayaknya lebih terlihat kalau tidak di full screen, tapi tidak apa-apa. Jadi ada NFT ya di sini ya, karena itu dekat banget gitu ya, sehingga ya memang harus dikomunikasikan dengan jarak tertentu gitu ya. Kemudian ada iBeacon ya, ini untuk yang pengguna iSeries gitu ya, bisa melihat bahwa untuk transfer data dan sebagainya bisa menggunakan fasilitas ini. Dan kadang ada fasilitas-fasilitas yang eksklusif gitu ya untuk connection-nya, untuk frekuensinya, karena ya semua orang melakukan riset di bidang-bidang ini gitu ya. Jadi yang mungkin lazim Anda jumpai ya misalnya seperti Bluetooth ini ya. Dan yang lazim Anda jumpai itu belum tentu menjadi satu merek produk atau merek dagang yang sebetulnya hasil risetnya lebih bagus dari produk yang lain, bukan. Tetapi itu lebih visible untuk bisa diimplementasikan gitu ya. Jadi kalau Anda lihat sebetulnya dulu pesaing Bluetooth itu juga cukup banyak gitu ya. Dan yang menang yang bisa dijadikan sebagai salah satu produk yang saat ini kita nikmati ya Bluetooth
sekarang yang sudah versi 5 gitu ya, dari mulai versi 1, 2, 3, 4 yang berjalan guys itu, dimana kalau kita lihat di setiap version itu ada improvement yang terjadi, di mana sebelumnya hanya bisa berkomunikasi dengan satu arah gitu ya, receivernya siapa, kemudian yang mengirim, yang mentransmit itu siapa. Kemudian mulai Bluetooth 4 ke atas itu kita bisa menggunakan multiple input, multiple output ya, dan meskipun penggunaannya belum terlalu masif gitu ya, tapi kita sudah melihat device-device yang menggunakan Bluetooth 4 ini bisa dikoneksikan, misalnya saya bisa connect langsung ke 2 speaker gitu ya, menggunakan ya tergantung teknologi device yang Anda koneksikan dengan device itu seperti apa gitu ya. Artinya akan ada selalu improvement, itu menunjukkan bahwa ya apa yang bisa diperdagangkan di sini itu belum tentu produk-produk terbaik gitu ya. Sebetulnya ada banyak produk yang di research itu yang jauh lebih baik dari Bluetooth ini. Tapi karena saya tidak mengikuti gitu ya, dan saya tidak ikut lombanya juga, saya tidak tahu dulu pesaingnya itu siapa aja gitu ya. Tetapi kalau Anda menjumpai ketika menggunakan Bluetooth, mungkin ada kelemahan-kelemahan seperti apa yang Anda jumpai? Tidak praktis, Pak. Tidak apa? Tidak praktis. Maksudnya gimana? Delay, Pak. Delay. Delay. Terus? Ngirim file lama, Pak. Ngirim filenya lama. Jaraknya terbatas, Pak. Jadi maksudnya tidak praktis itu karena apa? Lebih spesifiknya? Mungkin dibanding yang lain kayaknya Bluetooth menurut saya kurang praktis sih, Pak, gitu. Ya masih harus connect satu sama lain. Ini kali itu apa harus di link dulu, harus di pairing dulu antar sesamanya gitu. Harus saling nge-pair gitu, Pak. Ya, harus di pairing dulu. Ya, Anda juga ya ini sebagai pengguna yang dalam keseharian aja sudah menemukan gitu ya beberapa kelemahan tadi, termasuk pairingnya, termasuk powernya ya. Mungkin kalau yang sering ngamati atau yang sering pakai keyboard ya, Bluetooth ya dia akan reset gitu ya. Setelah dalam beberapa waktu dia tidak ada koneksi, dia akan meminta reservasi ulang, mencari ulang device-nya, sehingga kita harus mengkoneksikan ulang gitu ya. Sedangkan kalau keyboard kan kita kebutuhannya kadang ya, kalau wireless kan kita bisa misalnya kita berhenti berkegiatan terus kita lanjut lagi nanti ya bisa langsung pakai kan. Tapi kalau Bluetooth kita harus kadang ada gangguan juga mungkin dari device-device yang lain yang juga terkoneksi dengan Bluetooth itu juga, dan kita tidak bisa jadi connect ke situ gitu ya. Ya itu permasalahan yang sudah cukup jelas, dan memang ada improvement ya kalau Anda lihat di versi-versi yang 4, 5 sudah dicanangkan untuk bisa menggunakan multi input, multi output. Meskipun pada prakteknya ya multi input, multi output ini pasti juga ada kendala-kendala ketika dikoneksikan dan sebagainya gitu ya. Nah, tapi selama masih ada improvement dan bisa kita pakai ya alangkah baiknya, kenapa tidak kita pakai gitu ya. Ya, untuk mungkin tadi koridornya ya Anda memikirkan untuk transfer file gitu ya, sehingga ada speed tertentu yang tadi Anda sebutkan, dan ini berkaitan juga sama bandwidth dan juga frekuensi apa yang dipakai untuk radio communication-nya gitu ya. Yang dimana ya kita harus melihat gitu sinyal ya yang dikirim itu bentuknya seperti apa gitu ya. Itu nanti Anda pelajari lebih lanjut di komunikasi data gitu ya.
Sehingga Anda bisa tahu karakteristiknya dan kenapa itu berpengaruh ke tadi Anda bilang jaraknya, kemudian luas jangkauannya, radiusnya gitu ya. Nah, kenapa jadi seperti itu gitu ya? Ya karena kalau kita lihat radio communication yang ada di sini ya sebetulnya dia akan menjumpai penghalang-penghalang ya yang ada. Sehingga ketika dia menjumpai penghalang itu dari data yang dikirim itu dari berapa persen ya yang sampai itu hanya berapa persen. Sehingga tadi ketika mengirim itu butuh validasi ulang gitu ya untuk mengecek apakah setiap bagian dari datanya itu sudah terkirim atau belum gitu ya. Sehingga karena ada proses recheck dan sebagainya memastikan seluruh datanya itu sampai sehingga ya dia butuh satu proses yang lebih lama gitu ya. Dan tadi sekali lagi tergantung dari kapasitas data yang bisa dibawa dan juga karakteristik dari ruangan ya. Itu kan karena line of sight sebetulnya meskipun yang paling terlihat ya di infrared gitu ya, tetapi ya di device-device seperti ini dengan adanya tembok, dengan adanya apa itu membuat sinyalnya jadi lebih susah untuk menembus, tergantung kekuatan dari medan elektromagnet ya yang ditimbulkan oleh si sinyal itu bisa menjangkau dengan nanti diresonansi oleh alat itu di dalam berapa jangkauannya gitu ya, terus kemudian bagaimana cara dia membentuk envelope dari sinyalnya itu seperti apa. Nah itulah kira-kira yang dipelajari nanti kalau Anda belajar di Telkom tentang sinyal dan sistem gitu ya. Jadi bagaimana kita membungkus sinyal itu supaya bisa sampai ke tujuan ya dengan baik gitu ya. Dengan kita memodulasi gitu ya dan itu kalau kita bicara di telekomunikasi gitu ya. Sedangkan kalau di sinyal ini ya bagaimana di layer paling bawah itu kita mengusung satu protokol tertentu yang sudah kita sepakati di situ supaya terjadi komunikasi. Kita memang harus betul-betul mengatur. Memang nanti kalau dikirim ya yang muncul ya hanya dalam bentuk 0 dan 1 gitu ya karena dalam bentuk digital semuanya gitu ya, yang data-data yang kita kirim ini semuanya akan dikonversi gitu ya, yang analog akan disampling gitu ya, sehingga kita punya sesuatu yang sebetulnya hampir mirip dengan apa yang ada di analog gitu ya, sehingga itu bisa dikirim. Karena sebetulnya yang kita lakukan di dunia digital ini kan hanya melakukan sampling ya di periode tertentu, di frekuensi tertentu, ada bentuk sinyal seperti ini ya, sehingga itu bisa membentuk suara, bisa membentuk gambar ya, dan juga hal-hal yang lain gitu ya. Kemudian ya tadi kita menggarisbawahi gitu ya bahwa di masing-masing device itu meskipun ada kelemahannya kita tidak melihat itu asalkan yang bisa dipasarkan adalah itu ya. Itulah yang bisa memegang produk dagangnya gitu ya. Demikian juga yang Anda temui di 5G ya, mungkin desain 5G yang terbaik itu tidak menang di research 5G-nya, tetapi ya sudah ada beredar gitu ya, sudah dinikmati ya, itulah hasil produk-produk yang mungkin kalau dilihat secara sisi ekonomi dan juga peralatan yang digunakan untuk mengembangkan teknologi itu jauh lebih masuk harganya. Itu ada pertimbangan juga ke arah situ gitu ya. Jadi bukan hanya teknologinya itu bagus, tetapi kalau mungkin memakan resource ya bisa macam-macam ya, antara memakan resource terus penggunaan daya ya. Memakan resource itu bisa memorinya boros terus karena dia melakukan komputasi sedemikian rupa sehingga sinyal-sinyal itu bisa dikirim dalam bentuk yang memanfaatkan kekosongan-kekosongan, karena tadi Anda lihat bahwa ya saya tidak menjelaskan secara detail gitu ya menggunakan rumus-rumus gitu ya, karena itu nanti Anda pelajari di semester selanjutnya. Tapi yang terjadi ya seperti itu gitu ya. Artinya ketika kita bisa memanfaatkan tadi gelombang-gelombang yang kita bawa di sini dengan spesifik, dengan kita memanfaatkan setiap apa yang dikirim itu
data-datanya bisa dipecah-pecah menjadi bagian-bagian yang bisa dikirim dengan karena ada channel-channel communication juga yang nanti Anda bisa melihat di situ, dan di setiap channel itu ada isinya atau tidak. Karena tadi saya sebutkan ada envelope. Nah, envelope-nya itu bisa Anda rancang sedemikian rupa, bentuknya bisa Anda rubah-rubah. Tentunya itu membutuhkan komputasi ya. Sehingga bisa mengakomodasi data-data dengan jumlah yang besar tetapi dengan bandwidth yang kecil gitu ya. Nah, itu caranya bagaimana sih? Anda harus membagi tugasnya supaya dalam setiap frekuensi, dalam setiap modulasi yang terjadi itu ya tercapai hal-hal apa yang bisa kita kirim gitu ya. Mungkin di cakupan Bluetooth ini kita tidak sampai membahas tentang modulasi, tapi ya tadi ada sinyal yang sebetulnya ya nanti akan kita lihat di layer, mulai dari layer paling atas sampai paling bawah, komunikasi data itu seperti apa. Dan kalau kita spesifik ya di teknologi komunikasinya ini, ya mungkin kita bisa melihat mulai dari layer 3 gitu ya. Kalau di layer atas gampangnya adalah itu layer software semua. Ya, begitu kita menyentuh connection dan sebagainya itu adalah layer network, di mana ya komunikasi yang terjadi adalah bagaimana kita membungkus tadi data yang ada di aplikasi itu kita pecah-pecah jadi kecil-kecil, kemudian kita beri satu tanda supaya tidak ketukar gitu ya dengan data-data yang lain. Kemudian dari situ baru kita kirimkan gitu ya. Ya nanti mungkin kalau ada video yang bisa saya putarkan tentang komunikasi data ya silahkan dilihat. Mungkin Anda juga sudah sering lihat ya. Kemudian di sini ya ada transformasi, ada improvement gitu ya, sehingga ditemukanlah Bluetooth Low Energy gitu ya. Jadi Anda tidak bisa membandingkan tadi hanya dengan kecepatan, ya, hanya dengan berapa jumlah file yang bisa dikirimkan, tetapi juga kalau kita sudah bawa itu ke level communication, ke level infrastructure, ya kita harus memperhatikan apakah infrastructure itu membutuhkan daya yang sedikit atau kita bisa jauh lebih hemat gitu ya dengan daya-daya yang minimal gitu ya. Minimal kita bisa ngirim data aja lah, karena penggunaan teknologi ini juga alangkah lebih tepatnya kalau memang ya kita mengusung perangkat dan komunikasi data yang tepat gitu. Artinya ya kalau kita menggunakan Bluetooth dan sebagainya ya jangan dibebani dengan data-data yang besar. Kita tidak perlu berkirim video ya. Nah, itu akan memboroskan kalau kita mengirimkan file dengan teknik yang terbaik dengan jumlah yang maksimal, tentu akan memakan resource dengan jumlah yang lebih besar juga. Ya itu pasti gitu ya. Sehingga ya kita bisa pertimbangkan karena ini IoT gitu ya, tidak perlu data-data yang kompleks itu kita kirimkan, karena mungkin ya kita bisa pakai ini untuk sensor ya, bisa kita pakai yang mungkin hanya mengirim pembacaan saya seperti ini dalam tapi ada juga yang mengirim data yang sudah bentuknya jauh lebih kompleks, misalnya seperti accelerometer yang mengirim 3 koordinat ya, terus seperti radar yang juga saya rasa komposisi koordinatnya itu jauh lebih kompleks karena ada perpotongan-perpotongan gitu ya dengan sumbu-sumbu tertentu, sehingga kita bisa melihat di dalam lingkaran itu bentuk eksistensi objeknya yang ada di situ seperti apa gitu ya. Terus kemudian selain itu ya untuk produk-produk yang ada di sini saya jujur aja tidak semua saya kenal gitu ya. Tetapi ya kalau Anda tertarik, ya Anda bisa searching tentang itu, karena dengan kebijakan IoT ini di masing-masing negara itu bisa berbeda gitu ya frekuensi yang digunakan ya, karena WiFi aja ada tipe A, tipe B, tipe G, tipe N gitu kan, macam-macam tergantung kapasitasnya. Anda pengen pengirimannya itu cepat tetapi jaraknya dekat-dekat aja, atau Anda mau ngirim file yang besar tapi jaraknya dekat-dekat aja, ya dibandingkan dengan yang penting saya
mempunyai cakupan devices yang lebih luas, lantai 1, lantai 2, ya, sehingga ya frekuensi wireless yang Anda pertimbangkan berbeda gitu ya, yang 5 GHz atau yang 2,4. Yang lebih banyak dipakai sih yang 2,4 gitu ya, yang standarnya untuk BGN gitu ya, untuk laptop itu ya kadang Anda pakai itu. Tapi ya untuk kebutuhan khusus mungkin kita bisa pertimbangkan untuk yang 5 GHz gitu ya, dengan kita butuh komunikasi data yang besar dengan device-device yang ada di situ. Sekali lagi ya kita harus perhatikan gitu ya. Artinya belum tentu koneksi ini tepat digunakan. Ya, tergantung kebutuhan yang ada di balik itu. Tadi saya sudah ceritakan garis besarnya seperti itu. Kemudian di ini ada wireless sensor network, ya, itu menggunakan protokol Zigbee ini. Ya, jadi di samping menggunakan WiFi ya secara langsung untuk interconnection, ya misalnya Anda memberikan komen kepada perangkat-perangkat IoT Anda, itu ada beberapa yang menggunakan protokol Zigbee ini, ya, terutama untuk device-device yang kemarin kita cerita bahwa itu ada smart-smartnya, ya, ada smart TV lah, ada smart kulkas gitu ya. Kalau saya tanya ke Samsung Center yang di negara sebelah aja itu, ya mereka pakai protokol Zigbee dengan spesifikasi tertentu, sehingga kalau kita bawa di negara kita mungkin receiver dan transmitternya itu bisa berbeda frekuensi sehingga tidak cocok gitu, sehingga ya perlu diperhatikan. Kalau Samsung Center yang di TP Mall itu saya belum pernah tanya-tanya sih secara spesifik Zigbee apa yang dipakai di perangkat-perangkat IoT smart home-nya gitu ya. Jadi ya kalau di luar itu sudah rata-rata pakai si Zigbee ini untuk komunikasi gitu ya, karena Zigbee ini sebenarnya dirancang untuk wireless sensor network, di mana secara sederhananya bahwa di wireless sensor network itu kita bisa membuat satu area di mana ada konsentratornya. Ya, di konsentrator itu adalah seperti router pusatnya gitu ya, di mana nanti ada device-device yang menggunakan device-device lain yang juga terkoneksi. Artinya misalnya saya punya IoT satu gitu ya, entah ini apa gitu ya, misalnya smart lamp gitu ya, ini smart lamp. Terus di sini di ruangan lain lah, misalnya saya punya smart lamp yang lain. Ya ini perangkat-perangkat IoT kita. Terus kemudian ya konsentratornya saya bisa pasang yang di situ bisa menjangkau lebih banyak device yang di sini tadi saya punya tersebar di beberapa area gitu ya. Di mana ya ketika kita berkomunikasi gitu ya, misalnya saya paling dekat dengan TV saya gitu ya, atau saya paling dekat dengan lampu saya. Nah ini saya bisa mengirimkan ya melalui device-device terdekat komennya, ya kemudian nanti misalnya saya ingin melakukan komen apa, matikan lampu di ruangan ini gitu ya misalnya. Nah ini bisa melalui ya beberapa node ya, bisa kita bilang itu beberapa node. Terus kemudian nanti device ini akan mencari melalui apa, jalur apa dia bisa bertemu dengan si bisa dibilang master routernya gitu ya, atau konsentratornya lah di mana gitu ya. Nah, terus kemudian untuk mencapai konsentrator ini berarti saya harus melewati, ya mungkin Anda bisa buat beberapa skenario sih. Mungkin ini ada device-device yang lain gitu kan, di mana Anda bisa atur untuk melalui ini ya kita bisa melalui ini, bisa melalui ini, baru bisa ke sini, terus kemudian ini akan meneruskan ke device tujuannya, yaitu misalnya ini gitu ya. Jadi itulah komunikasi-komunikasi yang diharapkan dari wireless sensor network. Ya, di mana kita tidak langsung bisa ketemu dengan si konsentratornya, mungkin disimpan di satu ruangan yang tadi cakupannya cukup luas ya di mana gitu ya. Tapi ya bisa jadi kita datang ke situ ya. Tapi maksudnya dengan seperti ini gitu ya, kita tidak bergantung kepada satu device di mana di situ ya fungsinya tadi untuk berkomunikasi gitu ya, untuk mengkomunikasikan bahwa saya perlu mengkontrol alat yang ada di ruangan ini gitu ya. Nah, kalau kita melihat dengan desain seperti ini ya artinya
kita tidak perlu satu jangkauan yang cukup luas karena tadi sudah sempat kita bahas bahwa untuk mendapatkan jangkauan yang luas, untuk mendapatkan komunikasi data dengan data yang banyak, itu akan membutuhkan banyak resource sendirinya. Sedangkan di wireless sensor network ini juga ada satu tujuan, yaitu bagaimana bisa mengirit resource sehingga Anda tidak butuh connect ke listrik, tetapi bisa pakai baterai dengan ya kapasitas mungkin 1 tahun sekali bisa diganti ya untuk baterainya gitu ya. Tapi ya mungkin ada yang bermain juga dengan ya ini banyak jadi tugas akhir senior-senior Anda, tetapi mungkin penggunaan wireless sensor network-nya ini belum yang ke advance ya. Jadi mereka masih menggunakan protokol-protokol ya seperti Wi-Fi gitu ya untuk Zigbee, dan ini belum ada yang mengeksplor secara lebih lanjut gitu ya. Nah, kalau Anda mau mengeksplor silahkan gitu ya. Memang satu devices itu harganya ya memang ini devices-nya dijual gitu, artinya sudah jadi tinggal kita kreasikan gitu ya. Anda mau desain bentuk ruangan seperti apa, mau berkomunikasi dengan cara seperti apa, nah itu nanti tergantung kebijakan Anda seperti apa gitu ya. Dan kita bisa memposisikan bahwa yang connect ke internet itu ya hanya di satu node aja gitu ya. Yang lain-lain ini karena dia bersifat meneruskan relay gitu ya ke node-node yang ada di sebelahnya, dia tidak butuh koneksi sehingga dia hanya mencari device-device di sebelahnya atau mencari konsentratornya bisa dituju dengan cara seperti apa, itu cukup gitu ya. Sehingga ya kalau Anda mau kontrol misalnya rumah Anda dari internet, dari kos-kosan, dari jarak jauh ya itu cukup si konsentratornya aja. Nanti konsentrator akan meneruskan ke device-device yang ada di situ gitu ya, melalui jalur tertentu di mana device-device ini tadi sudah didesain sedemikian rupa dia irit ya, nggak perlu pakai kalau semuanya koneksi Wi-Fi ya itu beda cerita gitu ya. Jadi memang ini tujuan dasarnya wireless sensor network ini penggunaannya kalau di rumah sih sebetulnya ya kurang pas juga. Kadang digunakan di misalnya lingkungan proyek ya, terus kemudian di biro-biro misalnya untuk menangani gempa, menangani. Jadi ada yang menggunakan si wireless sensor network ini dulu TA untuk mendapatkan komunikasi dengan IoT sensor yang ditanam di kemiringan tanah berapa, asalkan dia bergeser itu akan memberi notifikasi gitu ya. Nah itu kan butuh komunikasi dengan beberapa device. Tentunya kalau kita kreasikan tadi dengan contoh misalnya untuk ambil tanah di beberapa lokasi, nah itu kan ya butuh komunikasi yang agak jauh ya. Terus kemudian device-device-nya ya ada yang mungkin tidak terjangkau dengan ya koneksi internet gitu ya. Kita tinggal meletakkan si konsentratornya dengan yang mungkin bisa connect ke internet, tapi di node-node yang di sini ya bisa kita manfaatkan dengan lokasi-lokasi yang tadi di luar jangkauan internet tersebut, ya memanfaatkan relay dari wireless sensor terdekat yang mana sehingga nanti dia bisa berkomunikasi keluar gitu ya. Nah itulah sebetulnya inti dari wireless sensor network. Tapi selama ini mungkin yang pakai secara maksimal belum ada karena kadang karena untuk TA ya belinya sebatasnya aja, sehingga beli satu node yang digunakan untuk komunikasi terus konsentratornya ya cukup satu aja gitu ya. Jadi belinya 2 aja biasanya untuk TA itu seperti itu gitu ya. Ya, itu bisa dikomunikasikan dengan kayak Arduino, Raspberry, itu semua bisa. Asalkan kita tinggal setting aja di situ. Oh, ini wireless sensor network dengan merek ini gitu ya. Asalkan dengan tadi protokol yang tepat, ya, frekuensi yang tepat, itu bisa dikomunikasikan sih. Ya. Terus ada KNX, ya ini belum pernah saya oprek-oprek gitu ya. Kalau ada K-nya biasanya ada Koreanya sih, karena masing-masing negara bisa punya protokol-protokol spesifiknya sendiri-sendiri sih. Kalau dia punya research tertentu ya di bidang itu ya. Dan ini ada Wi-Fi yang lain lagi yaitu WiART. Ini juga belum pernah saya pakai. Dan ini kalau kita lihat ya sebenarnya ini personal area network.
tetapi di sini ada low-nya, berarti ya tujuannya sama dengan si Zigbee ini untuk mengirit resource gitu ya. Kemudian ini yang sering kita pakai si WiFi. Kemudian ya di sini yang digadang-gadang sebagai dulu sebelum 4G gitu ya, ada 3,5G dan sebagainya. Karena kalau kita lihat ya masing-masing koneksi wireless atau wired itu ada berapa generation gitu ya, sehingga ya G itu untuk menyebut generation, sehingga kalau sudah generation itu terlalu banyak ya kita bilang next G gitu aja gitu ya. Jadi entah 5G, entah 6G, entah 7G gitu ya. Ya kadang seperti itu gitu ya. Nah ini ya dulu yang digadang-gadang towernya itu bisa ditanam ya di gedung-gedung yang tidak terlalu tinggi gitu ya, tapi skop penggunaannya bisa jauh lebih luas gitu ya. Terus kemudian ada M-Bus wireless, ini juga saya tidak pernah bermain di area ini sehingga bisa Anda cari gitu ya kalau tertarik, penasaran, karena di sini dia bersifat general sehingga disampaikan semua tadi perangkat-perangkat yang ada gitu ya. Kemudian ini LoRa ya, itu untuk wide area access juga, jadi untuk IoT yang ya digunakan tadi untuk area-area yang jauh ya, ngambil titiknya, komunikasinya jauh, ini bisa digunakan, bisa dites sampai berapa jauh gitu ya. Dan Anda sebetulnya bisa melakukan pengujian gitu ketika kita kreasikan dengan topologi seperti ini gitu ya, dengan susunan tadi misalnya Anda kreasikan bentuknya itu node-nya seperti apa, terus Anda uji seberapa jauh itu komunikasi datanya, Anda bisa uji speed-nya, terus Anda bisa uji tadi Anda sebutkan ada delay ya, terus Anda bisa uji dengan adanya keterbatasan daerah tertentu, ada tembok-tembok di area tertentu, itu ada banyak noise yang terjadi di situ, terus kemudian kekuatan dari sinyalnya itu akan menjadi berapa gitu ya. Anda bisa ukur juga ya, sama seperti ketika kita mendengarkan suara ini dikonversi ya di desibel ya dengan signal to noise ratio ya. Jadi itu ada rumusnya semua dan itu nanti Anda pelajari di semester atas gitu ya. Dan untuk yang ya komunikasi yang tadi diusung oleh Telkom dan yang lain-lain gitu ya, ada GSM, ada 3G, 4G, 5G, 6G, ya. Dan ada Ethernet gitu ya untuk menyambungkan device-device ya modem di rumah Anda gitu ya dengan device-device Anda gitu ya. Yang tadinya masih pakai RJ 11 jadi RJ 45 gitu ya. Kalau sekarang sudah fiber optik ya, jadi modem-modem atau wifi router yang Anda punya di rumah-rumah itu semuanya sekarang sudah mengakomodasi ya, bisa langsung dicantolkan dengan ya device-device fiber optik yang di situ memang sudah tinggal dimasukkan aja gitu ya. Ada kalau dulu mungkin ya karena itu berupa serat-serat itu harus diikat dulu gitu ya, itu ada teknik khusus untuk crimpingnya. Dulu satu kali crimping bisa 1 jutaan ya. Tapi sekarang begitu dipakai, dipasarkan oleh Huawei dan itu dipakai di rumah-rumah gitu ya untuk IndiHome dan sebagainya. Ya sekarang harga crimpingnya itu jauh di bawah itu gitu ya, dan setiap perumahan bisa pakai gitu ya. Oke, kemudian ini kalau kita mau apa ya, lihat gitu ya spesifikasi dari masing-masing perangkat ya. Kalau si iBeacon ini sebetulnya ya digunakan untuk orang yang sering lupa naruh barangnya itu di mana. Ya itu bisa kita taruh si iBeacon-nya di situ gitu ya. Jadi Anda bisa cari sih bentuknya iBeacon tuh kayak apa, terus cara penggunaannya seperti apa. Ya kalau saya lihat dulu ya, saya ingat saya gitu ya, itu untuk tadi misalnya kita punya device apa itu sering lupa naruhnya di mana ya, dijadikan satu sama iBeacon ini, nanti iBeacon-nya bisa kita gunakan di tracing. Oh areanya di sini, oh berarti itu misalnya sering lupa apa kunci ya, kunci kendaraan atau kunci rumah mungkin, bisa dikasih ini gitu ya, asalkan nggak dilepas sih. Kalau dilepas ya sudah nggak bisa
Itu short range sekitar 10 meter, artinya kalau mau tracking ya kita bisa mendapatkan radius sekitar 10 meter. Baterainya ya 1 year life, jadi cukup lama ya. Jadi untuk sebetulnya perangkat-perangkat IoT ini koneksi yang dikejar ya kalau bisa ya menggunakan baterai aja cukup gitu ya. Tak perlu kita koneksikan dengan listrik secara langsung. Tetapi ya tadi melihat kebutuhannya ya, kalau di rumah gitu aja ya kita colokkan listrik nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau tadi Anda lihat lingkungannya yang ekstrim, mungkin di pojok-pojok jurang, itu kan kalau kita cari sumber-sumber kalau yang untuk TA itu biasanya dihubungkan dengan solar cell, dengan solar panel gitu, sehingga ya supply dayanya ya dari situ gitu ya. Nah itu ya lebih cocok pakai baterai kalau untuk daerah-daerah yang susah jangkauan listrik gitu kan. Kemudian biasanya untuk asset management gitu ya. Kalau di perusahaan lah, kalau di rumahan ya tadi gampangnya kita sering lupa naruh mana ya kita bisa menggunakan ini gitu ya. Mereplace barcode tentunya karena itu spesifik ya per item seperti apa, smartphone connectivity dan dia one way communication. Gitu dicari ya, yang lain nggak bisa cari gitu ya. Jadi harus bergantian. Nah itu bisa pakai Android, bisa pakai Chrome juga sih sebetulnya. Ya, tapi kalau ada AI-nya, Anda sudah langsung itu membranding itu dengan si iPhone lah. Ya, terus kemudian tagging, ya jadi fungsi yang jelas sebetulnya dari IoT ya ada beberapa hal gitu ya. Salah satunya adalah untuk tagging. Dimana ya kalau Anda lihat ya kita ambil contoh aja ini di rumah sakit gitu ya. Jadi yang di tagging apa aja? Ya salah satunya asetnya lah ya. Misalnya kursi ranjang ya. Terus alat-alat medical itu kan yang portable ya harganya kan mahal ya. Kalau tiba-tiba nggak ada gitu kan ya. Ya atau ketika Anda belanja lah ya, itu kan di tagging ya. Barang Anda itu kan supaya ketika keluar kalau Anda bawa keluar ya bisa ketahuan gitu ya. Demikian juga dengan aset-aset lain gitu ya kalau Anda perhatikan. Atau kalau yang mau lebih modern tapi mungkin pasien ada yang setuju ada yang enggak ya bisa digunakan untuk monitoring pasien ya secara langsung sehingga ketika misalnya pasien itu butuh monitoring ketika dia pasca pemulihan ketika misalnya otot-ototnya ada yang bermasalah sehingga tidak bisa berdiri, tidak bisa artinya ya mungkin mengalami trauma gitu ya. Nah itu kan perlu dipantau ya. Tiba-tiba kalau ke kamar mandi terus jatuh, nah itu kan ya kita bisa pakai bantuan kayak accelerometer untuk mendeteksi posisi dia itu sedang berdiri kah, sedang duduk atau sedang glosor karena tadi ada fall detection lah bisa kita masukkan ke kategori itu gitu ya. Mungkin memantau orang tua ya bisa juga gitu ya. Terus Bluetooth ya ini sebenarnya short range jadi ya betul bahwa jaraknya nggak terlalu jauh juga ya. Take information from device to smartphone gitu ya. Ini two way communication jadi bisa saling bertukar. Nah, kalau tadi one way aja communicationnya sehingga ya kita bisanya nyari aja gitu ya. Kalau kita mau suruh si beacon itu untuk ngomong apa gitu ya nggak bisa. Nah, itu salah satunya dan one way communication itu juga tadi berkaitan dengan apakah multiple input atau output gitu ya. Ya bisa jadi kalau ada yang nyari satu ya kalau one way ya berarti kadang nggak bisa dicari dengan device yang lain. Tapi kalau tadi sudah dibuat multiple input, minimal multiple output atau di situ kalau untuk iBeacon ya biasanya multiple input lah karena bisa nyari banyak gitu ya maksudnya. Nah kalau kita sudah desain salah satunya bisa multi ya bisa kita menggunakan beberapa devices. Tapi titik beratnya adalah ya dia passive devices atau tidak. Kalau Bluetooth kan kita bisa meskipun yang ngirim file cuma dari satu sisi ya, tapi yang satu sisi kan bisa membatalkan gitu kan. Terus kemudian ya ini ideal ketika digunakan di deployment dari crowded deployment dari sensor. Ya. Karena ada pertimbangan juga bahwa
ketika kita menggunakan frekuensi yang mirip gitu ya, Anda bisa uji sih. Jadi nanti ini memang masuk ke taraf pengujian gitu ya. Bagus pakai mana? Ketika WiFi itu Anda bisa uji sih. Jadi misalnya Anda bawa perangkat WiFi, Anda setting channelnya tuh sama semua gitu kan. Kalau WiFi kan ya 1 sampai 11 lah ya. Anda mau buat tuh di channel ganjil, di channel genap, itu bisa Anda uji ya. Misalnya, saya mau uji setiap channel ganjil saya isi sehingga channel genapnya masih kosong sehingga tidak saling interferensi satu persatu. Karena masalah di penggunaan communication ini salah satunya juga kalau kita pakai di dalam satu ruangan yang sama kan artinya ada interferensi dari devices yang lain. Adanya interferensi dari perangkat ya bisa kita bilang apakah Bluetooth receiver atau Bluetooth transmitter yang lain gitu kan. Nah ini ideal ketika crowded, silahkan dicoba, bisa dibandingkan. Ya. Anda buat tadi banyak WiFi sama Anda buat banyak Bluetooth, masih nyambung yang mana? Ya, jadi meskipun masing-masing punya kelebihan kelemahan, tetapi pasti ada sesuatu yang bisa kita ambil ya kelebihannya. Jadi silahkan dicoba. Tadi Anda coba koneksikan Bluetooth. Tapi kalau pas pandemi gini ya susah ya. Tapi kalau mungkin pas ketemu gitu ya coba Anda saling berkirim-kiriman file, misalnya 10 orang lah bertukar file dibandingkan sama kita buat 10 poin WiFi router gitu ya. Terus kita suruh 10 orang connect ke WiFi router yang beda-beda. Nah, siapa yang bisa dapat koneksi, kita bisa ukur tuh. Seberapa cepat dia dapat bandwidth dari WiFi-nya, terganggu nggak dengan WiFi yang ada di perangkat lain. Ya itu salah satu ya riset-riset sih di bidang communication ini ya pengujiannya memang bisa macam-macam ya. Kalau Anda mau lebih ini saya ceritakan ininya aja ya, saya ceritakan nanti risetnya ke arah mana gitu ya. Apalagi kalau Anda punya drone, Anda punya itu kan menarik ya kalau drone-nya sedang terbang dengan ketinggian segini, dengan diameter segini, terus nanti Anda bisa lihat ya WiFi-nya Anda bawa terbang gitu. Jadi kita masih bisa connect dengan ketinggian segitu ya, dengan area seperti apa lah tadi, karena ya kita berhubungan dengan langit kan ada susunan dan partikelnya seperti apa gitu ya. Nah itu apakah masih mempengaruhi gitu ya. Itu tadi salah satunya bisa diuji yaitu interferensi, dan kalau ada banyak devices kira-kira bisa jalan atau enggak gitu ya. Terus kemudian application yaitu bisa di healthcare ya, yang sudah sering Anda sebutkan smartwatch ya, itu termasuk medical wearable gitu ya. Nah, di mana ya kita bisa memonitor yang paling banyak digunakan ya heart rate ya. Meskipun untuk penggunaan yang lain di portable devices yang bukan berupa smartwatch ya, ada juga yang bisa digunakan untuk mendapatkan EKG ya dari jantung, itu elektrokardiografnya seperti apa gitu ya. Ya tentu itu memanfaatkan heart rate-nya dengan satu rumus tertentu tadi dikonversi dengan teknik frekuensinya kita sampling dengan cara seperti apa. Nah itu ada rumusnya semua gitu ya, jadi silahkan dicari aja, dan tentu sensitivity dari alatnya juga gitu ya. Nah, saya yakin bahwa yang dirancang untuk smartwatch itu memang tidak dirancang untuk penggunaan, kalau Anda bandingkan gitu ya dengan heart rate yang Anda ukur di mesin EKG gitu ya, mencatat yang pakai treadmill dan sebagainya, itu ya pasti beda ya, karena kita langsung dipasangi receiver yang dipasang di badan itu ya, yang nah itu kan langsung mengukur ya elektromagnetik dari bentuk detak itu jadi seperti apa gitu ya. Nah itu pasti akan berbeda gitu ya. Yang cuma ditempel di tangan yang hanya melihat ya permukaan darah dari pembuluh darah yang ada di kulit itu ketika memompa oksigen seperti apa bisa merepresentasikan sebetulnya kegiatan jantungnya itu dalam memompa darah jadi seperti apa gitu ya. Tapi memang banyak yang disalah tafsirkan dan banyak yang disalah
Saya pernah cerita dulu mungkin smartwatch yang buatan apa ya, Xiaomi atau buatan yang lain. Kalau Xiaomi sih masih agak bagus ya. Mungkin yang merek-merek yang nggak ada mereknya itu ada bisa ngukur tekanan darah. Itu kan ya jauh banget dari, sebenarnya ngukur tekanan darah itu harus ada sesuatu yang ya bisa kita tekan sedikit gitu ya. Kalau namanya nggak ada tekanan, nggak ada apa, pakai jam bisa nekan pergelangan, minimal pergelangan tangan bisa ditekan itu ya, meskipun hasilnya tidak sesensitif kalau kita pakai arm langsung gitu kan, pakai lengan kita gitu kan. Ya itu salah satu apa ya mekanisme dan juga dinamika yang Anda temui lah di perangkat-perangkat IoT, terutama di applied-nya. Memang ada banyak alternatif, ada banyak solution. Ya, meskipun tidak sesensitif, tidak sedetail alat-alat yang memang khusus digunakan. Bukan, kalau IoT kan ada portability. Jadi tadi selain yang pertama itu tadi adalah ini tracking, ya. Yang kedua ya tentu ada minimize the sensor gitu ya. Yang tadi sensornya gede, nggak bisa dibawa-bawa. Ya ada tujuan juga untuk memperkecil itu, gitu ya, sehingga bisa dibawa-bawa. Nah, itu salah satu tujuan IoT juga. Jadi ada portability yang dikejar di situ, gitu ya. Dan kalau buat advertisement ya, ini kita melihat kembali selalu ke sisi bisnisnya seperti apa. Ya, kalau kita broadcast pakai smartwatch daripada kita pakai smartphone, itu jauh lebih dilihatnya gitu kan. Ya, itu kan sekali lagi untuk people awareness-nya seperti apa, ya memang harus kita research gitu ya. Orang lebih sadar notifikasi itu kalau kita melihat di mana gitu ya, dan lebih cepat itu melaporkan lewat cara seperti apa. Ya, kalau tadi dalam healthcare lah misalnya, kalau ada misalnya warning atau apa ya. Dan itu juga kita bisa lihat di industrial IoT nantinya. Dan ini untuk Zigbee, ya tadi frekuensi yang digunakan itu hampir mirip dengan yang di Wi-Fi, tapi dengan komposisi tertentu, range-nya medium, ya. Terus kemudian ini ada single network, jadi dia bisa membentuk personal area network sendiri seperti yang tadi saya bilang. Ya, ini cocok untuk sensor, terus meter itu ya seperti meteran Anda di rumah ya, untuk listrik, terus lampu. Ya. Dan ini ada interruptibility dengan feature yang tadi saya sebutkan ya, perangkat-perangkat smart kulkas, smart apa yang dijual gitu ya di ya Samsung Store atau Xiaomi Store ya. Mungkin supaya lebih gampang saya langsung sebut aja produknya gitu ya. Jadi tadi ya kita bisa melihat, nah ini ada beberapa lingkaran, ini akan menunjukkan karena sinyal-sinyal ini akan lebih tepat direpresentasikan dalam bentuk radius ya. Kalau bentuknya line of sight-nya lurus, ya kita tidak bisa melihat ada jangkauan apa saja di situ gitu. Nah ini kita bisa melihat bahwa ada inner circle, ya terus kemudian ada circle-circle selanjutnya yang untuk menunjukkan oh ini device mungkin ada di ruangan keluarga, terus ini kalau di smart home gitulah, ini di ruangan dapur misalnya. Jadi kita bisa lihat oh device-nya ada ini. Jadi itu digunakan untuk ya tadi membantu supaya tercapai di device yang akan dikontrol ya, ini tadi menggunakan ya ini ada konsentratornya di mana gitu ya, atau bisa kita bilang ya hub-nya di mana gitu ya. Jadi kalau Anda nyari di Samsung Store atau di Xiaomi Store ya Anda tanyanya smart hub-nya. Jadi kalau beli smart hub-nya itu ya sebetulnya dia mengakomodasi komunikasi Zigbee ini gitu ya. Jadi ini seperti router untuk Zigbee gitu ya. Jadi ya karena Anda kenalnya kan router untuk Wi-Fi gitu kan. Tapi kalau Anda cari di Samsung Store atau di Xiaomi Store ya carinya smart hub untuk IoT-nya Samsung atau smart hub untuk IoT-nya Xiaomi gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Dan apa yang bisa diaplikasikan ya salah satunya lighting automation ya. Jadi ya lighting automation ini untuk lampu jalan dan sebagainya ya. Jadi untuk mengontrol lampu di ujung jalan sana ya kita bisa memanfaatkan relay dari lampu itu kan berjejer gitu ya. Sehingga ya kita bisa mendeteksi gitu ya.
Nah, mungkin di sini mati gitu kan. Nah, kita bisa di sini putus nih, berarti di ruas penerangan keberapa dia bisa memberikan informasi gitu ya. Sehingga sebetulnya kalau dipakai di PLN itu jauh lebih ini ya. Tadi untuk metering gitu. Jadi dia bisa tahu node mana yang kira-kira misalkan trafonya meledak, itu lebih cepat daripada mungkin menunggu laporan warga yang ya ini sekali lagi butuh koordinasi lah ya, tergantung pihak yang mempunyai aset itu memposisikan IoT sensornya itu seperti apa gitu ya. Bisa untuk preventif manajemen atau juga bisa untuk ya tadi ya, kalau kita punya sensor di masing-masing node itu jauh lebih cepat penanganannya gitu. Jadi sebelum alat-alat yang lebih mahal itu rusak, nah kita proteksi dengan yang simpel-simpel gitu. Karena selama ini kan penanganannya begitu sudah rusak, itu cuma kita lihat, oh ini berarti ya tahannya 10 tahun, berarti 10 tahun diganti. Tapi kita tidak pernah menganalisis kenapa dia cuma kuat 10 tahun aja gitu. Ada apa yang perlu kita sensing pertama kali gitu ya. Itu kan detail banget gitu kan. Nah kalau selama ini saya tahu bahwa kalau jeblok ya udah diganti gitu kan. Kalau meledak ya udah. Yang penting kalau kita tidak pernah tahu masalahnya itu load yang bisa menyebabkan hal seperti itu atau ada gangguan seperti apa yang menyebabkan seperti itu. Nah itu yang harus kita analisis gitu kan. Sehingga sebetulnya aplikasi IoT ini akan sangat membantu gitu ya. Smart metering ya. Nah tapi tadi dengan memanfaatkan barrier sensor network itu kita bisa lebih cepat. Oh berarti node ini nih yang bermasalah gitu ya. Trafo ini kok nggak bisa lewat ke trafo yang di sebelah mana gitu. Berarti ini kadang kan apa ya, dalam satu area itu kan kita tidak bisa memungkiri bahwa desain distribusi listrik atau distribusi teleponnya itu kan supaya nyari kabelnya yang paling pendek karena berkaitan sama rugi-rugi dan sebagainya. Kalau semakin panjang tahanannya kan ya istilahnya itu akan lebih banyak hal-hal yang loss gitu ya dari ya kalau nanti Anda lihat daya semu, daya reaktif gitu ya lah itu kan sebenarnya yang kita tekan di area itu gitu ya. Nah kira-kira seperti itu. Terus ya dihubungkan semua, kalau punya notification system malah kalau begitu mati langsung lapor gitu ya, itu malah lebih bagus ya. Tapi tadi manfaatnya dari sensor network itu ya bisa mengetahui gitu, oh ini berarti yang perangkat sini bermasalah nih, kok nggak bisa saya nggak bisa dial yang ini gitu ya, karena yang ditujukan nih saya mau dial ke sini atau ya kita bisa kreasikan sih kita misalnya untuk mencapai sini ini bisa lewat mana gitu ya, lah itu bisa. Tapi kan ya lumrahnya kan gini gitu ya, untuk ngecek paling ujung ya berarti kita oh kok nggak bisa, kita cek, kita mundur aja ya, sama sih seperti kita ngecek jaringan, mundur nggak bisa berarti ya ada masalah di mana gitu ya. Nah itu kan tergantung desain komunikasi kita seperti apa gitu ya. Terus home automation tadi sudah disampaikan, dan integrated building management system ya. Kalau tadi home automation kita lihat secara lebih luas ya, kita bisa melihat untuk gedung-gedung ya. Jadi ya kalau kita lihat di sini ada connected interruptibility ya, yang interruptibility itu ya adalah merupakan misalnya saya punya produk A, biasanya interruptibility itu di programming ya. Jadi misalnya saya punya program pakai bahasa Python, yang satu pakai bahasa Java. Nah, bagaimana sih program Python itu bisa mengambil fungsi-fungsi yang ada di bahasa Java gitu ya. Nah, kita tadi butuh smart hub itu untuk sebetulnya mengatasi masalah, karena produk smart kita itu kan dari berbagai macam vendor ya, dari Xiaomi, terus dari ini misalnya Maven gitu ya, atau mungkin kalau kamera ada EZViz ya, saya tidak promosi tapi menunjukkan bahwa di luaran sana itu akan sangat banyak produk-produk IoT yang beredar, dan itu membutuhkan bisa kita bilang ya router
yang berbeda-beda gitu. Ya kalau gampangnya aja kalau Anda beli perangkat IoT Xiaomi, Anda harus install APK Xiaomi kan, Anda nggak bisa install APK-nya Samsung untuk kontrol itu gitu ya. Jadi kita harus memikirkan nanti mendesain satu sistem yang di situ ada open system, ada open interconnection antara beberapa merek yang tersebar di, makanya ada kayak IFTTT itu adalah untuk ya supaya Anda bisa memberikan satu services dari masing-masing servernya Xiaomi memberikan services ke servernya Samsung itu melalui aplikasi if. Sebenarnya IFTTT itu if true then else ya, itu singkatan ya kalau di dalam program kan ada kondisi ya, if kayak gini yang dilakukan ini, else kalau kondisinya berbeda yang dilakukan apa gitu ya. Ya jadi tentunya itu untuk mendesain logic sistem dari IoT kita itu seperti apa gitu ya. Ya memang jadi bahasan-bahasan IoT ini saya memang mendesainnya dari cakupannya di IT gitu. Jadi ya bisa kadang sangat luas, bisa kadang enggak terpikirkan arahnya dari mana, seperti kemarin tiba-tiba bahas sosial media ini hubungannya apa gitu ya. Tapi kan setelah kita gali potensi bisnisnya jadi seperti apa ya mungkin Anda baru melihat oh ternyata bisa dikoneksikan dengan cara seperti itu ya. Dan itu sekali lagi balik ke revenue apa yang bisa dihasilkan. Dan tentu kemarin ada yang menyebutkan apakah aman, apakah hemat energi. Nah, itu sekali lagi dikembalikan ke bagaimana cara Anda membuat desain node-nya, desain komunikasinya, connectivity-nya seperti apa. Itu dikembalikan ke Anda. Gitu. Secure apa tidaknya juga dikembalikan ke Anda. Dan ini untuk LoRa, jadi ya misalnya kalau yang kemarin saya ceritakan gitu ya, sapi-sapi gitu ya. Nah, ini contohnya kalau di peternakan gitu ya. Jadi ini dengan base station gitu ya, kita mau gaining satu farming data gitu ya. Sehingga sapi ini kalau kita lihat dibuka dengan LoRa itu seolah-olah kayak bisa texting gitu ya. Artinya kalau ada masalah dan apa itu kita bisa melihat ya ada sensor-sensor yang di sini ikut melaporkan kondisi sapi kita itu seperti apa gitu ya. Entah makan rumput atau apa perlu kita monitor semua ya silakan itu dihubungkan. Anda mau monitor se-advance apa gitu ya. Atau di node-node tertentu misalnya di bagian pengelolaan makanan gitu ya. Nah, itu bisa Anda lihat gitu ya. Atau ini kalau kita lihat di bagian kebun yang lain ya untuk bajak sawah gitu ya, kita bisa melihat kondisi tanah dari sawahnya itu seperti apa, irigasinya, kadar air dan sebagainya, terus cara mengairkan dari irigasinya itu ke tanah-tanah yang kering yang butuh istilahnya butuh air berlebih ya, yang moisture-nya seperti apa. Terus kemudian kalau kita lihat lagi ini ya ada juga mungkin yang memanen khusus gitu ya untuk tanaman yang sudah jadi ya tinggal dipanen nih, dikoneksikan dengan berapa sih yang di sini bisa kita lihat untuk harvesting system itu juga bisa. Jadi ada agribots ya di sini untuk melihat ini matang berarti harus segera dipanen ya. Kalau enggak kan kalau seperti kelapa sawit dan apa itu cepat sekali busuk ya. Mungkin kalau enggak dibakar, enggak diekstraksi oilnya itu bisa ya ini ya bisa busuk. Dan kalau dikreasikan atau dijadikan minyak itu ya bisa jadi minyaknya jadi minyak kualitas dengan emisi yang lebih rendah ya daripada mungkin bisa untuk ya, tapi mungkin selama ini penggunaannya ya minyak goreng atau untuk bahan bakar yang lain lah ya, karena kita juga di sini mencari sumber-sumber energi yang terbarukan gitu ya, salah satunya ya dari karena bisa ditanam terus gitu kan.
Ini very long range, jadi sekitar 20 kilo. Ya, ini good in rural area. Jadi tadi areanya akan bermain, gitu ya. Struktur, jadi tidak ada wifi, tidak ada apa. Ya kita cukup satu base station di mana di situ ya pusat kota lah. Kalau di pusat kotanya atau di pusat perdesaannya di sebelah mana, nah itu kita bisa taruh internet yang memadai. Nanti kemudian untuk menghimpun, ya kita bisa buat data center kecil lah di tengah-tengah gitu ya. Jadi data-data dari sapi, dari pembajak sawah ini, dari agribot ini, ya itu masuk dulu gitu ya, masuk dulu di server kita, disimpan dulu, baru nanti kita tarik semuanya ke base station gitu ya. Jadi support a very small amount of, karena ya yang kita ambil datanya itu mungkin tidak sedetail tadi seperti saya sampaikan, rumputnya itu hijau atau kuning lah, itu kan kalau itu datanya image semua ya. Tapi kan kita bisa ya mungkin mau dikreasikan seperti itu juga bisa ya. Kemudian ini battery power ya. Atau tadi yang merek lain dagangnya adalah Sigfox, saya belum pernah pakai. Dan ada WiMAX, WiMAX ini long range gitu ya. Jadi single network termasuk point to point connection ya. Yang Anda jumpai di rumah-rumah itu juga point to point connection atau di modem Anda ya. Karena ya ada server yang digunakan untuk membagi gitu ya. Jadi kenapa ketika modem Anda connect ke satu server itu dia mendapatkan alamat IP sekian, nanti begitu Anda putus, Anda koneksikan lagi itu bisa ganti alamat IP-nya ya. Jadi ada satu mekanisme pemberian IP khusus gitu ya, dari point to point connection itu sudah didedikasikan oleh user-usernya. Nanti yang kosong resource-nya di sebelah mana itu bisa dipakai ya untuk user-user dengan topologi dengan kriteria tertentu di satu daerah. Dan mungkin yang lebih unik lagi adalah ketika Anda pakai mobile phone Anda ya, karena kalau kita lihat ketika berpindah BTS ya tentu alokasi IP dan juga Anda bisa melihat bahwa alokasi IP ini kan ada yang IP lokalnya, ada yang untuk IP koneksi ke internet gitu. Itu akan sangat dynamic sekali dan nanti karakteristiknya bisa berbeda-beda antara lokasi gitu ya. Demikian juga dengan kalau Anda menggunakan si WiMAX ini, karena ya tadi kita mengandalkan ada BTS terdekat apa yang di situ bisa kita gunakan untuk mentransfer itu gitu ya. Sehingga memang point to point itu untuk mengkontrol apakah kita sebagai konsumen itu memiliki kapasitas seperti apa ya. Jadi ada server yang khusus menyimpan data Anda dalam bentuk Anda langganan bandwidth dengan kapasitas berapa ya, terus Anda pakai FUP atau Anda langganannya itu time base atau langganannya unlimited kan. Kalau time base kan asalkan misalkan Anda langganan 30 hari ya, 30 hari nanti setelah penggunaan kapasitas sekian itu akan turun gitu ya speednya gitu ya. Itu semua diatur oleh point to point controller ini ya, sehingga ya tadi masing-masing user memang ada server tertentu yang digunakan untuk menyimpan ini tinggal berapa bandwidthnya gitu ya. Jadi ada database system sehingga koneksi Anda itu bisa personal sekali gitu ya. Nah itulah point to point connection, karena yang menggunakan itu ya seolah-olah dia mendapatkan alokasi tertentu yang sudah diatur oleh internet service provider-nya. Dan ini ada only devices ya, terus kemudian high speed high volume ya. Jadi ini tujuannya dirancang 4G 5G ya, itu adalah ya high speed high volume ya, jadi transmisinya banyak, volumenya, speednya kencang ya. Anda bisa download film ya yang kapasitas besar dengan speed yang kencang, ya, harapannya seperti itu ya. Atau dengan teknologi tertentu ya, ketika Anda mendesain chip untuk 5G transmitter receiver itu Anda punya prosesor khusus yang Anda rancang untuk misalnya bisa mengkreasikan, ya bisa menikmati movie 4K
ya karena semuanya menggunakan teknik ini, ada encoding ya, dari cara melakukan encoding Anda itu optimal, ya Anda bisa tadi dapat volume yang besar meskipun dengan kapasitas bandwidth yang kecil. Itu ada algoritma seperti itu gitu ya. Jadi ketika Anda bisa ngirit gitu ya di dalam transmisikan data Anda itu, Anda konversi menjadi data dengan ya encoding itu kan kita merubah menjadi sesuatu yang dikenali ya oleh protokol itu gitu ya. Nah itu kalau caranya pas ya Anda bisa high volume tapi bandwidthnya kecil gitu. Itu yang diidam-idamkan sih. Jadi dengan koneksi dengan kapasitas seperti 3G, 2G aja itu Anda bisa nonton film 4K. Itu harapannya gitu ya dengan 5G, 6G, 7G gitu. Tapi sekali lagi ya kecepatan encoding itu kan tergantung kapasitas yang kita punyai di transmitter dan receivernya. Kalau transmitter receivernya Anda pakai GPU di situ gitu ya, kayak Anda mining Bitcoin itu lah, nah itu bisa encodingnya bisa lebih irit gitu ya. Dan ideal for video surveillance ya IP kamera contohnya gitu ya. Jadi untuk mengirim data-data streaming gitu ya untuk video surveillance. Ini contohnya ya dia pakai antena gitu ya khusus. Ya, jadi memang ada ya bisa kita bilang mini BTS khusus ya untuk WiMAX gitu ya. Mungkin kalau Anda pernah buat open BTS gitu ya. Saya sendiri tidak pernah sih, tidak pernah main-main tentang hal-hal ini gitu ya. Meskipun saya bidang saya juga termasuk di jaringan komputer, tapi saya lebih ke yang wired ya. Kalau yang wireless ini butuh satu teknologi layer bawah lagi. Oke, kemudian GPRS ya dengan 3G atau 4G gateway ini ya di urban area bisa jalan karena transmitter banyak ya. BTS itu banyak, support high volume data transfer dan memang harus di AC power gitu ya, sehingga ya kalau listrik mati itu kita bisa melihat ya bahwa sinyal kita itu jadi ya pemancarnya kurang kuat gitu, meskipun ada sistem backup dan sebagainya ya kita bisa mengamati gitu ya ketika sumber AC ya, karena ada sumber DC-nya pasti ya digunakan untuk membackup supaya nanti ketika listrik mati ya di situ tetap bisa jalan lah ya. Tapi ya itu ketika diberi sumber AC ya sinyal yang dikirim dan juga kapasitasnya bisa jauh lebih bagus. Nah, ini case study ya yang menarik gitu. Jadi kalau tadi kan lebih kepada mungkin ya kita baru sampai taraf knowledge saja. Nanti kalau Anda mau cari sendiri, Anda mau pelajari, memperdalam sendiri, ya boleh ya. Saya hanya menyampaikan bahwa tadi ada macam-macam lah yang bisa kita manfaatkan gitu ya. Terus kemudian ya ini kalau contoh di aplikasi bisnisnya, karena kalau kita bicara IT gitu ya kita tetap harus memikirkan ini bisa dikonversi ya jadi sesuatu yang ya misalnya di bidang manufacture gitu ya, misalnya shop floor asset tracking gitu ya, misalnya kita pakai iBeacon ya, terus kemudian ada shop floor asset information, ada smart tagging ya, terus ada Bluetooth low environment low energy gitu ya, base data transmit ya, ada bottleneck system yang bisa kita atur di situ, terus increase efisiensi gitu ya. Nah, ini kan dalam memonitor ya stok yang ada di department store gitu ya, dan untuk melakukan di sini kita mendata barang-barang yang datang ya, terus nanti barang-barang yang di display ya, atau nanti begitu di display atau begitu di begitu siap di showroomnya, begitu siap dijual gitu ya, Anda mau terapkan itu tadi dengan taggingnya bisa macam-macam gitu ya. Ini
barang asalnya dari mana gitu kan, atau karena mungkin ketika Anda mensuplai baju atau bahan-bahan kebutuhan sehari-hari, ya bisa jadi dia multi multi vendor bisa jadi gitu kan ya, karena ini pemanfaatannya luas gitu ya. Jadi salah satunya itu gitu ya. Ini tagging mungkin karena ini produk dari yang lago tuh produk dari mana, itu kalau misalnya kita mau analisis gitu ya. Tapi kalau kita sudah anggap ini berarti stok semua sama, kita tidak perlu tahu suppliernya siapa, ya udah dianggap aja sama gitu. Tapi kalau tadi Anda mau cari cara-cara spesifik, kenapa mungkin supplier ini barangnya jauh lebih laku, bisa jadi kan. Ya karena orang milih gitu kan, oh ini kualitasnya beda gitu ya, meskipun barangnya sama, bisa jadi hal-hal seperti itu dilakukan ya. Terus ya mereduce inventory proses ya di situ ya. Jadi dengan sistem seperti ini sudah ditandai semua, itu akan lebih gampang untuk kita monitor gitu ya. Jadi asetnya ada di mana, di lantai berapa, di rak mana gitu ya. Mungkin kalau barangnya masih di gudang atau itu bisa digunakan untuk membantu tracking ya. Dan itu mengurangi karena di inventory itu ada yang namanya satu proses, yaitu bisa kita bilang ya untuk menormalisasi stok kita gitu ya. Jadi di situ kita cek ulang gitu, artinya stok kita itu benar nggak. Tadi saya catat fisiknya ada 90, yang sedang dalam proses ongoing dijual ada 50 misalnya. Setelah dicek harus cocok, berarti ya setelah ongoing dijual kita anggap itu sudah terkirim, ya berarti harusnya tinggal 40 fisiknya. Tetapi bisa jadi ketika kita cek di lapangan mungkin kok jadi 39, yang satu kemana. Nah dengan sistem seperti ini itu akan membantu sekali proses-proses di inventory yang tadinya perlu ngecek satu persatu, sekarang tinggal di tab aja. Oh berarti sekarang tinggal 40, terus dia tahu ini barang ini jalan dari sini ke sini. Nanti begitu dia misalnya loss, atau mungkin kalau di orang kan sering ini ya, sering mindah-mindah. Jadi manfaatnya macam-macam sih. Kalau saya hanya melihat potensinya ya seperti itu gitu ya. Kadang ada yang dipindah di sini, ya itu semua kalau kita mau kasih. Tapi kan modalnya juga cukup lumayan ya. Kalau kita cuma hanya sekedar produk-produk makanan, ya tidak perlu dikasih iBeacon satu-satu gitu kan. Tapi kalau ini produk-produk yang mahal dan mungkin habis dilihat-lihat tidak dikembaliin, ya bisa jadi juga ditaruh smart tagger ini gitu ya. Jadi bisa kembali ke raknya gitu ya, bisa kembali ke harusnya di display di mana gitu ya, misalnya. Kemudian musuh kita, challenge kita sebetulnya di production ya adanya wastage ya di situ. Jadi limbah itu bukan hanya dilihat dari produk yang tidak bisa diserap gitu ya, tapi bisa juga tenaga kerja, manajemen. Ya itu bisa menjadi wastage juga gitu ya. Artinya cara kita memanajemen itu membuang-buang resource, bisa jadi gitu ya, kurang pas gitu ya, sehingga ada certification yang namanya Lean Six Sigma, itu khusus untuk mendeteksi ya ada kelemahan-kelemahan di bidang apa gitu dalam kita, entah di pabrik, entah di edukasi juga bisa, di pemerintahan juga bisa gitu, asalkan kita bisa mendeteksi. Ya kalau misalnya di manajemen contohnya kemarin sudah saya sebutkan bahwa yang satu dikasih tugas lebih banyak ya, yang lain dikasih tugas standar-standar aja ya, yang dikasih tugas lebih banyak komplain lah kalau Anda tidak memberikan tambahan income dan sebagainya gitu ya. Nah itu perlu dideteksi semua, apalagi ketika tadi Anda merampingkan proses produksi, dan itu bisa dipakai ya. Kejanggalan-kejanggalan ketika misalnya kalau produksi botol, itu botolnya kok setelah masuk mesin ini kok peyok semua. Nah, itu kan perlu Anda detect ya, sehingga masalahnya langsung ketahuan di
mesin mana menyebabkan botolnya itu jadi peyok, kenapa, apa ada kondisi tertentukah yang perlu kita perhatikan, ada parameter-parameter apa yang mungkin kurang kita perhatikan dari pengaturan mesinnya dan sebagainya gitu kan. Kemudian ya energy management bagus juga gitu ya, sehingga kita perlu sebenarnya mengaudit dulu sih ya. Jadi kalau masalah di departemen store itu biasanya banyak komponen-komponen listrik yang di situ sifatnya ya kita butuh kapasitor gitu ya tambahan untuk bisa mengirit, karena ada banyak peralatan-peralatan itu yang dikonversi lebih ke panas daripada ke energi ya. Sehingga rugi-rugi panas itu harus kita tekan sedemikian rupa sehingga ya tadi daya yang digunakan itu betul-betul daya yang pure ya, bukan daya yang karena ada sisa panas tersebut ya menjadi lebih besar yang dikonversi ke panas daripada yang dikonversi langsung ke energi. Itu salah satu tujuan utamanya di situ. Dan kemudian ya kalau Anda usung go green dan sebagainya ya ya kita perlu melihat gitu ya, alat-alat mana yang di sini menghasilkan rugi-rugi daya dari tadi pemanfaatan energi yang tidak optimal atau karena settingnya, sehingga nanti di beban-beban tertentu kita bisa menerapkan ya misalnya seperti ditaruh beban-beban yang kapasitif di situ ya supaya menyeimbangkan tadi yang keluar dan masuk itu juga bisa ya. Kemudian ya ini parking automation system sebetulnya masih banyak karena waktunya sudah hampir 2:30 ya, sehingga saya batasi. Ya ini kita bisa pakai sensor ya seperti yang Anda sebutkan kemarin, bisa pakai RF, bisa pakai mesh network ya, 2G, 3G ya. Jadi tergantung alat-alat apa yang tersedia dan di situ sudah disepakati bersama akan dipakai menjadi satu sistem ya. Jadi kita bisa membuat satu optimal utilization, monetization dari parking lot kita gitu ya. Jadi jangan sampai ada space yang kosong, atau jangan sampai bisa kita bilang ya monetization itu bukan berarti yang penting masuk semua gitu ya. Monetization itu adalah dalam mengatur ya berapa yang masuk, berapa yang keluar ya, karena kadang di pusat perbelanjaan lah biasanya kita hanya main masuk aja sehingga kita tidak tahu ya. Ada yang muter-muter terus ngomel gitu kan, wah nggak dapat parkir, bayar lagi gitu. Itu biasanya yang terjadi seperti itu gitu ya. Dan get to free location itu kan mengirit energi gitu ya, atau ya mempercepat antrian untuk keluar gitu kan, itu juga bagus juga gitu. Jadi kalau parking lot ini didesain ya kita bisa keluar lewat pintu. Kalau pintunya banyak sih saya nggak tahu, kalau pintunya sedikit sama aja mungkin keluarnya satu pintu gitu ya. Terus ada smartphone guidance ya di nearest, pasti usernya akan lebih nyaman sih ya, itu yang pertama. Dan usernya akan selalu mungkin hanya dari sistem parkir ya kita bisa memperhatikan bahwa ya pengunjung itu bisa berpindah dari satu department store, dari satu mall ke mall yang lain, hanya karena kalau parkir di sini nggak enak, udah nggak dapat tempat. Ya mungkin kan ada alasan-alasan konvensional ya seperti itu ya. Wah saya kalau parkir di sini nggak pernah dapat, kan alasannya sebenarnya simpel banget gitu, sehingga dia malas belanja di situ. Ya bisa jadi gitu kan. Ya itu karena ya IoT ini support system sekali lah, apalagi kalau nanti kita punya multi building yang parkirnya mungkin tersebar di jalan-jalan ya, supaya juga tidak ganggu gitulah, supaya tidak ganggu tetangga-tetangga di sebelahnya. Karena biasanya di gedung besar itu kan kita harus memikirkan lah ya, kalau nggak enak juga kalau parkir di pinggir jalan gitu ya. Nah itu kan membantu ya. Dan ya smart lighting gitu ya, ini nanti Anda bisa baca contoh-contohnya. Ya, saya harap dengan contoh-contoh yang ada di sini itu bisa membantu Anda untuk bisa memahami bahwa ya di IoT ini dengan kita mengusung satu sistem, satu konsep, ya di situ sistem itu akan menjadi lebih terlihat visibility-nya seperti apa dan bisa digunakan. Jadi hanya di sini supaya kita jangan hanya mengejar ya
Yang penting saya pakai IoT Pak, tapi saya nggak tahu. Yang penting IoT aja jangan sampai seperti itu. Ya, tapi kita harus tahu manfaatnya dan juga ya memang Anda harus bisa melihat dilihat potensinya, terus kalau di desain IoT itu jadi lebih bermanfaat atau enggak, dan memang Anda harus baca research ya tentang sistemnya. Jadi memang ada research khusus komunikasinya, khusus power usage-nya, tapi ada juga research khusus di sistemnya. Jadi kalau di IoT itu seperti itu. Jadi kalau di sistem seperti ini cocok lah digunakan gitu ya. Itu ya research tersendiri gitu, tidak bisa kita padu padankan dan mungkin itu bisa diintegrasikan semua. Jadi ya Anda sebagai mahasiswa nanti harus mencari gitu ya. Atau ya memang karena kebutuhan akademis sih biasanya kadang kita itu ya seolah-olah wah pakai ini aja lah. Jadi kalau ya beda sih, kadang kebutuhan riset, kebutuhan akademis kalau tidak disinkronkan ya hanya seperti dalam tanda kutip dipaksa gitu. Artinya ya udah yang penting saya pakai IoT bisa dipakai, tapi nggak cocok. Penggunaannya harusnya bukan di situ gitu ya. Ya mungkin dari saya seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Ada yang masih masalah absennya? Ada Pak. Ada Siapa? absen yang masih bermasalah. Siapa? Sebentar Pak, saya cek dulu. Yang pertama ada Leonard Sitinjak. Leonard. Sudah? Terus Atorik Alpha Yoga. Kemarin kayaknya ini juga ya. Gimana Pak? Kemarin kayaknya bermasalah juga. Kurang tahu saya Pak. Tulisnya gimana lupa saya. Oh ini ya. ATHORIQ. Sama M Zaki Adani, Muhammad Zaki Adani. Nggak ada. Tulisnya gimana? DZAKI Pak. Zaki Abian. Adani Pak. Ada nih. Nulisnya sama Iya. kayak Abian ya. Gambarnya pakai Iya. MO apa pakai MU? Mungkin Zaki bisa. M. Permisi Pak. M ya. Iya Pak, M titik Dezaki Adani. Udah ya. Pak, terima kasih Pak. Ada yang ditanyakan dari yang disampaikan? Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya mohon izin untuk live ya. Terima kasih atas perhatiannya.